بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الجزاء مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kita pada kesempatan ini akan membicarakan tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini akan kita bahas tentang bagaimana tafsirnya, bagaimana penjelasannya, tentang keutamaan daripada surat Al-Asr. Disebutkan dalam riwayat dari Imam At-Tabrani, meriwayatkan dari Ubaidillah ibn Hafiz, menyatakan bahwa kana rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lataqaya lam yaftariqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma ala al-akhar surat al-asri ila akhiriha thumma yusallim ahaduhuma ala al-akhar. Disebutkan dalam riwayat ini bahwa tidaklah ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa mereka dan kemudian tidaklah mereka itu berpisah kecuali mereka ini membaca surat Al-Asr. Disebutkan dalam riwayat ini salah satu di antaranya membaca surat Al-Asr kepada yang lain, baru kemudian yang lain memberikan salam perpisahan. Sehingga dalam hal ini kalau kita lihat menunjukkan bahwa keutamaan daripada surat Al-Asr yang dijadikan oleh mereka para sahabat sebagai akhir perpisahan mereka. Ketika kemudian duduk dalam satu majelis, maka diakhiri dengan membaca surat Al-Asr. Sebagian kemudian mungkin disebutkan itu dibaca sebanyak 3 kali, sehingga dan ini menjadi suatu hal yang sangat disunahkan untuk kemudian kita itu melakukannya dalam satu majelis, kemudian diakhiri dengan membaca surat Al-Asr. Kemudian kaitannya dengan hal yang semacam ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, mereka itu berinisiatif melihat bahwa surat Al-Asr ini sangat utama sekali, sangat utama sekali, dengan kandungan yang ada di dalamnya tepat dan pantas untuk dijadikan sebagai akhir majelis mereka. Mereka pilih, di antara berbagai macam surat ini yang paling tepat adalah surat Al-Asr, karena kaitannya dengan ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, sehingga mereka jadikan itu sebagai akhir majelis mereka. Kalau kita lihat ini berarti kan bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mengambil satu surat untuk kemudian dijadikan sebagai kebiasaan mereka menutup majelis dengan surat Al-Asr. Maka ikhwani rahimakumullah, suatu hal yang diperbolehkan bagi kita untuk kemudian mengambil satu surat untuk kemudian kita baca pada waktu-waktu tertentu, seperti yang kemarin kita jelaskan tentang membaca surat Alam Nashrah setelah salat, kemudian baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tidak lain inisiatif dari para salaf
melihat bagaimana orang kemudian mengobati hatinya ya, dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dilapangkan dadanya ya, dilapangkan hatinya. Alam Nashrah, surat Alam Nashrah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala lapangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri adalah doanya Nabi Allah Musa alaihi salam, sehingga ini kita gabungkan, ini suatu hal yang sangat utama sekali, dan ini suatu hal yang penting untuk kemudian kita kerjakan dalam salat dalam majelis kita berpisah dengan membaca surat Al-Asr. Kemudian ikhwani rahimakumullah, kaitannya dengan kandungan daripada surat Al-Asr disebutkan dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Ya. Dalam ayat yang pertama wal 'asri, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama masa. Ini nanti kemudian kita bisa melihat berbagai macam pendapat para ulama apa yang dimaksud dengan kata al-asr di sini ya. Tafsirnya, penjelasannya berbeda-beda. Dalam satu penjelasan disebutkan bahwa wal asri yang dimaksud di situ adalah demi masa ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap sesuatu kecuali itu merupakan suatu hal yang utama ya. Suatu hal yang penting sekali untuk kemudian diperhatikan. Masa yaitu zaman yang dilalui oleh manusia ya, karena terdapat di dalamnya perjalanan perubahan malam dan siang, pergantian gelap dan terang. Semua ini adalah hal-hal yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala pencipta itu semuanya ya. Masa bagaimana kita bisa melihat perubahan masa yang ada ya. Ini adalah suatu hal yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adanya pergantian siang dan malam ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia. Kalau misalnya dunia itu dalam keadaan siang terus ya, siapa yang bisa mendatangkan malam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an ya. Dan itu suatu hal yang sulit bagi manusia untuk kemudian dalam keadaan semacam ini ya. Dan bagaimana kalau sekiranya dunia ini dalam keadaan gelap terus menerus, siapa yang datangkan kemudian siang ya. Subhanallah, kalau misalnya kita itu dalam keadaan malam ya, maka kemudian kita harus menghidupkan lampu terus menerus, dan lampunya harus terang ya. Tapi subhanallah, Allah kasih matahari ya, dengan kekuatan cahaya yang sangat besar sekali sehingga menerangi semua yang ada di bumi ini ya, tanpa harus ada pembangkit tenaga listriknya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Maka sesungguhnya seseorang semakin ya tafakkur terhadap alam semesta ini, maka akan semakin tahu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ilmuwan ya, dalam hal ini lebih mereka ini meneliti ya, tentang alam semesta, maka semakin tahu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah semacam ini ya, bahwa disebutkan dalam ayat wal asri ya, dan kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru ya. Kalau mau diartikan secara letterlexnya, janganlah kalian itu mencela masa ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu masa ya. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah pencipta masa ya. Bukan berarti Allah itu masa, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa, menciptakan waktu ya. Waktu itu sifatnya makhluk ya. Kalau kita mau lebih teliti lagi, waktu itu adalah makhluk yang diberi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan kemudian kita menanyakan di mana Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sesungguhnya sebelum adanya alam semesta ini Allah sudah ada ya. Sehingga kemudian Allah ciptakan yang namanya tempat,
Allah ciptakan pula yang namanya waktu. Ya, ini termasuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan manusia berkaitan dengan ini semuanya, ya, berkaitan dengan yang namanya tempat, berkaitan dengan yang namanya waktu, ada masanya, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak berkaitan dengan tempat dan tidak berkaitan dengan waktu, ya. Sehingga ini semuanya harus disingkirkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Yang ada ini semua makhluk sama sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, sehingga gambaran tentang Allah Subhanahu wa taala harus kita singkirkan, ya. Karena yang dipentingkan bagi kita itu, ya, kita dianggap sudah selamat dalam hal ini ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, selesai, ya. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperbolehkan untuk lebih lagi memikirkannya, dan terkadang syaitan mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang semacam ini, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran-pemikiran yang tidak tepat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengingatkan dalam hadis tadi, la tasubbud dahra, jangan kita ini mencela masa, ya. Ya sudah, ini semuanya sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan ya semacam ini. Kita berada di masa sekarang ini, ya, dengan keadaan yang semrawut semacam ini, ya sudah, ya. Ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti, ya di suatu saat, di suatu masa akan lebih buruk lagi dalam keadaan yang dari sekarang ini, ya. Sehingga kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencela, kok kenapa kok enggak hujan-hujan, ya. Kemudian ketika hujan, cela lagi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok hujan terus, ya. Kita ini manusia yang dalam keadaan semacam ini, ya. Selalu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau enak itu nanti di surga, ya. Malam dan siangnya tampak indah sekali dan tidak ada hujan, becek dan lain sebagainya, sama sekali insya Allah enggak ada, ya. Kesusahan untuk kemudian berkeliling di surga insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk daripada penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagian lagi, ya, dari makna tafsir wal asri menyatakan bahwa yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah salat asar dan waktunya, ya. Yang dimaksud adalah salat asar dan waktunya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan dan kemuliaan daripada salat asar. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri habita amaluh." Ya. Barang siapa kemudian meninggalkan salat asar, maka berarti telah sirna amalnya. Hapus amalnya yang lalu, habis, ya. Kenapa? Meninggalkan salat asar. Nah, disebutkan dalam hadis ini kan ada kekhususan, ya. Disebutkannya salat asar saja, tidak salat-salat yang lain, menunjukkan bahwa salat asar ini mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pula disebutkan dalam ayat, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, hafidhu ala salawati, jagalah salat-salat kalian ini semua, yaitu salat yang 5 waktu, wassalatil wusta, dan salat yang al-wusta, tengah, ya. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dalam al-wusta di sini adalah salat asar, ya. Sehingga di antara 5 salat ini kemudian dikhususkan, ya, dikhususkan salah satunya untuk disebutkan wassalatil wusta, ya, sehingga menunjukkan keutamaan daripada salat asar. Karena memang salat asar ini kadang kita ini karena kelelahan, ya, kemudian kita undurkan. Ketika diundurkan kemudian kita merasa nanti, ya, kemudian nanti masuk waktu maghrib, ya. Maka hati-hati, karena seseorang tidaklah meninggalkan salat kecuali naudzubillah min dzalik, namanya tercantum di pintu neraka, ya. Wajib untuk masuk, sudah absen, ya, sudah terabsen di pintu neraka. Maka kita berusaha untuk tetap mengerjakan salat dan berusaha mengerjakan di waktunya, ya, mengerjakan di
di waktunya, bukan kemudian kita mengerjakan digabungkan sana digabungkan sini padahal tidak berdasarkan sama sekali ya. Kemudian selain itu pula disebutkan bahwa sumpah tersebut menunjukkan, memberikan isyarat bahwa umur dunia ini yang tersisa seperti waktu antara asar hingga maghrib ya, begitulah yang disebutkan di dalam ayat ini, wal asri, menunjukkan bahwa isyarat saja bahwa waktunya hidup di dunia itu hanya sekedar antara waktu asar hingga waktu maghrib. Berapa jam? Sekitar ya 3 jam ya 2 jam setengah ya. Itu waktu umur hidup di dunia. Kita tahu kan disebutkan pula dalam satu riwayat hadis bahwa umat Nabi Muhammad SAW diperumpamakan oleh Rasul SAW seperti seorang yang bekerja antara waktu asar hingga waktu maghrib ya, itu yang disebutkan di dalam hadis. Sedangkan umat Yahudi itu dari waktu pagi sampai waktu zuhur ya. Umat Nasrani kemudian seperti orang yang bekerja waktu zuhur sampai waktu asar. Berarti kan menunjukkan kita ini sudah sampai asar ini ya. Kita sudah sampai asar dan asarnya sudah lebih daripada 1400 tahun ya. Lebih daripada 1400 tahun ini sudah tinggal sedikit ini ya. Sudah jam 5 sekarang ya. Tinggal setengah jam lagi ya. Tinggal setengah jam lagi waktunya maghrib ya. Maghribnya tiup sangkakala ya, Israfil sudah siap ya. Maka bagaimana kita ini tidak lain ya, dengan kematian seseorang itu kan sudah kiamat ya. Kematian seseorang itu sudah berarti kiamat. Kita nggak usah nunggu kapan kiamatnya ya. Seseorang dengan meninggal ya, maka itu sudah kiamat sughra bagi orang tersebut ya. Hal-hal yang gaib sudah kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kiamat al-kubra itu hanya sekedar penantian hingga kemudian ditiup sangkakala lalu kemudian ya, menuju kepada hisab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwa waktu ini sudah semakin sempit ya. Tinggal kita kemudian bagaimana menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar tadi, wal asri, bahwa manusia secara umum, innal insana, manusia secara umum, secara keseluruhan, lafi khusrin, bahwa mereka itu dalam keadaan rugi ya, dalam keadaan hancur, dalam keadaan kekurangan, jauh daripada kebenaran tentang urusan dunianya maupun urusan apapun yang dia kemudian sibukkan dalam kehidupannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian ya. Adanya manusia secara umum dikatakan bahwa manusia itu rugi ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi ya. Kalau dikatakan manusia secara umum rugi ya, berarti kalau ruginya itu bukan rugi ya, harta dunia ya. Kalau kita katakan bahwa seseorang itu kan bisa bangkrut ya, rugi, hartanya habis, hutangnya lebih besar daripada harta yang dimiliki ya. Maka bagaimana perasaan ketika seseorang merasa mendapati dalam kehidupannya seperti ini ya, penyesalan yang tidak ada taranya ya. Mau kalau bisa diputar sedikit waktunya supaya keputusannya waktu jual dagangnya itu enggak akhirnya menyebabkan kerugian, dia pasti berangan-angan seperti itu ya. Begitu pula manusia ya, ketika nanti di akhirat naudzubillah min dzalik termasuk daripada orang-orang yang rugi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, mereka berharap waktunya mbok ya diundurkan sedikit ya. Bahwa diundurkan sedikit, la'ali a'malu salihan fima taraktu kalla ya. Berharap supaya bisa beramal saleh yang dulu pernah ditinggalkan, maka hanya disebut kala, sudah nggak bakal bisa untuk diundurkan sejenak supaya bisa bertaubat, supaya bisa beramal saleh. Nah sesungguhnya waktu itu ada pada kita ya, belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah, berarti dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dan tidak termasuk di antara orang-orang yang merugi ya. Nah kita tahu bahwa kan disebutkan dalam hadis ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walah
au alimun au muta'allimun. Ya, disebutkan dalam hadis demikian bahwa dunia ini terlaknat, ya. Dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengannya, ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, maka orang-orangnya tidak termasuk terlaknat. Au alimun au muta'allimun, ya. Dan termasuk pengecualian pula adalah orang-orang yang alim dan orang-orang yang belajar, ya. Maka seseorang itu ya dalam hidupnya terus berniat untuk menjadi pelajar, ya. Nah, Rasulullah SAW diingatkan dalam ayat Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma, ya. Katakan wahai Rasulullah SAW, rabbi zidni ilma. Doanya adalah ya Allah tambahkan ilmu kepadaku, ya. Ilma dikatakan oleh para ulama, kenapa kok enggak rabbi zidni al ilma, ya, ada alif lamnya, ya. Menunjukkan bahwa ilmu yang diminta itu semua ilmu, ya. Banyak macamnya, nakirah, ya, nakirah itu ya umum sifatnya, sehingga banyak yang kemudian bisa ditambahkan di dalam ilmu tersebut kepada Rasulullah SAW. Doanya demikian, kita pun diminta, Rasulullah SAW saja ya diminta untuk berdoa semacam ini, apalagi kita, ya. Sehingga kita terus belajar, ya, dan terus menuntut ilmu, diniatkan dalam diri kita setiap waktu, setiap saat kita ini kemana saja ya niatannya untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan orang yang meninggal di dalam talibul ilm, menuntut ilmu, ini pahalanya sangat besar sekali. Sampai seorang ulama Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau itu ketika usianya sudah lanjut, ya, sebagai seorang yang ahli dakwah di daerah Sulawesi, ya, beliau itu sudah sangat lanjut sekali, lalu tetap saja bawa pulpennya, tetap saja bawa kertas, ya, belajar, ya, ngajar, ya. Beliau sebetulnya mengajar, tapi mensifatkan dirinya sebagai pelajar, ya. Tapi kemudian kalau ada manfaat di dalam setiap beliau mengajarnya, membaca buku ada manfaat, tulis, ya. Padahal usia sudah berapa puluh tahun, ya, 70 tahun ke atas, beliau mau sudah saat-saat mau meninggal tetap saja dalam keadaan semacam ini. Kenapa ditanya? Saya ingin meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, ya. Ini keutamaan yang besar. Maka kita tahu bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, disebutkan dalam hadis demikian, mencari ilmu itu dari sejak buayan sampai di liang lahat, ya. Kemudian ikhwani rahimakumullah, disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Bahwa tadi disebutkan manusia secara keseluruhan itu dalam keadaan merugi, dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan kekurangan, kecuali, ya, ada pengecualian, orang-orang yang kemudian tidak termasuk merugi. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, ya, kecuali bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka beriman kemudian apa? Beriman kemudian beramal saleh, ya. Gabungkan dua hal, ya. Gabungkan dua hal artinya hati dan kemudian anggota tubuh, ya. Hatinya dalam ayat-ayat Al-Quran selalu dikaitkan ini semuanya, ya. Bahwa pasti disebutkan alladzina amanu wa amilus shalihat, ya. Beriman dan beramal saleh. Maka kita itu selalu harus berusaha untuk beramal saleh dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat ini, ya. Tubuh kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita beramal dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka ini tidak merugi, ya. Tidak akan merugi orang yang beriman dan beramal saleh. Kata Rasulullah SAW, sungguh nikmat jadi seorang mukmin, kalaupun dapat nikmat bersyukur, maka dapat pahala dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kemudian dapat musibah dan kemudian bisa bersabar, maka dapat pahala dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dalam dua keadaan ini orang terus dapat pahala. Jadi kalau kita katakan bahwa sesungguhnya dapat pahala itu gampang, enggak ada yang sulit, ya.
nggak ada yang sulit. Setiap keadaan kita itu kita bisa dapat pahala ya. Dan sesungguhnya seseorang itu kalau merasa bahwa kita tahu alam semesta ini diciptakan buat siapa? Buat manusia ya. Buat siapa? Ya buat kita. Buat siapa? Ya buat saya ya. Sehingga rasakan bahwa apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam semesta ini adalah untuk memuliakan saya, untuk ngangkat derajat saya ya. Adanya orang-orang di sekitar kita ya. Tinggal kita husnudzan dapat pahala kok ya. Berarti orang-orang ini diciptakan ya buat saya, supaya saya tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada yang maksiat ya buat saya ya. Lu kok bisa buat saya ya? Ketika ada yang bermaksiat maka kemudian saya tidak melihatnya, berarti ya ini kemudian adalah memang diciptakan buat saya tidak melihat maksiat, berarti kan dapat pahala ya. Kemudian adanya orang yang bermaksiat maka kemudian saya husnudzan ya kepada orang tersebut, maka kemudian saya pun dapat pahala ya. Berarti ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya memuliakan saya ya, untuk meninggikan derajat saya. Kenapa kita harus pesimis ya? Kenapa kita harus merasa ya enggak ada manfaat hidup di dunia? Bahwa orang yang merasakan semacam ini merasakan karunia terus dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, sehingga dia merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini senang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun senang berjumpa dengan hamba yang semacam ini. Nikmat terus dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi ya. Wa tawasau bil haqqi, kecuali pula orang-orang yang saling mewasiatkan dengan perkara yang benar ya. Bil haqq, al haq itu sesuatu perkara yang benar. Apa perkara yang benar? Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan syariat, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Ini yang selalu kita wasiatkan. Mewasiatkan suatu hal yang benar itu suatu hal yang memang diminta ya. Dan kita tahu bahwa ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap menjadi suatu kewajiban bagi siapapun, walaupun dia sendiri berbuat maksiat ya. Jadi jangan dikatakan orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus sempurna dahulu ya. Harus sempurna dahulu, harus jadi orang yang taat ya kepada Allah, enggak pernah maksiat, baru kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak sama sekali. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada siapapun ya. Dia iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Ngajak orang ketaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian melarang orang bermaksiat. Ketika melihat ada orang yang bermaksiat maka diingatkan ya. Kita kasih nasihat ya. Gak perlu di depan orang banyak ya, kita memberikan nasihat kepada orang tersebut secara pribadi, mengingatkan, itu sudah termasuk daripada amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan memang dalam hal ini ya seperti disebutkan perlu kesabaran ya. Bagaimana orang-orang yang kemudian amar ma'ruf nahi mungkar malah kemudian dibuat ya, orang-orang di zaman sekarang ini hanya malah menunjukkan keburukan saja ya. Hanya malah menunjukkan keburukan saja. Maka bagaimana kita berusaha untuk mengingatkan terus kepada siapapun dalam hal ini untuk supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita, istri kita, anak-anak kita. Ini yang kita lihat setiap hari ya. Yang harusnya kemudian menjadi perhatian kita dalam setiap hari kita. Kemudian al-haq juga disebutkan oleh Syekh Zamakhsyari dalam hal ini adalah kebaikan secara keseluruhan. Wa tawasau bil haq ya, saling mewasiatkan tentang sesuatu yang baik ya.
yang diantaranya tentunya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, mengikuti kitab Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang selanjutnya watawasau bis sabri, ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mewasiatkan pula dalam kesabaran, ya, watawasau bis sabri, saling mewasiatkan dalam kesabaran, supaya orang bersabar, karena sesungguhnya sabar itu macamnya banyak, ya, disebutkan oleh tafsirnya di sini bahwa sabar itu ada 4, ya. Sabar dalam ketaatan biar kita bisa istiqamah, kemudian sabar dalam menjauhi maksiat sejauh-jauhnya, kemudian yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian musibah, dan kemudian yang keempat sabar menghadapi gangguan ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. 4 hal ini, ya, ini satu hal yang termasuk, ya, kategori sabar. Bagaimana kita terus bisa istiqamah, ya, itu perlu kesabaran. Istiqamah dalam apa? Istiqamah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam taat kepada Allah. Salat kita ini, ya, bagaimana kita bisa istiqamah, ya. Bagaimana kita bisa kemudian meningkatkannya? Oh, salat di masjid, ya. Kemudian bagaimana pula puasanya, istiqamah. Bagaimana pula taat kepada Allah, mengaji Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini satu hal yang sulit untuk kemudian kita lalui. Karena apa? Karena manusia itu ada musuh yang banyak, ya. Musuh yang banyak itu ada dunia, ada hawa nafsu, ada syaitan yang selalu berusaha ganggu kita supaya kita itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, kita harus mintanya perlindungannya kepada Allah. Kita jangan kemudian bingung dengan musuh kita 3 ini, ya. Musuh kita banyak, ya, sedangkan kita minta pertolongan kepada Allah satu, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta pertolongan sungguh kepadanya, maka bisa mengalahkan semuanya, ya. Bisa mencegah daripada hawa nafsu yang buruk, kemudian daripada syaitan dan lain sebagainya akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita minta perlindungan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu ada sifat bosannya, ada sifat malasnya, ya. Ada berbagai macam kekurangan pada diri kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat memahami kita, ya. Allah Subhanahu wa taala sangat memahami kita yang penuh dengan kekurangan. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu untuk kembali kepada Allah, jangan malu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian jangan malu untuk kembali lagi kepada amal yang sudah dibiasakan, ya. Kadang kita itu sudah lepas, ya. Istiqomahnya sudah nggak bisa terus ini, ya. Akhirnya malah ditinggalkan. Bukan semacam itu, kembali lagi. Rasulullah SAW kan disebutkan dalam satu riwayat, kita ini melihat Rasulullah SAW itu selalu puasa terus, kayaknya nggak batal, ya. Setiap hari puasa. Dan kadang kita lihat Rasulullah SAW itu tidak puasa terus, ya. Sampai kita bertanya, kapan puasanya Rasulullah? Ya, ini dalam hal puasa sunnah, ya. Dilihat oleh sahabat seperti ini, menunjukkan Rasulullah SAW berganti-ganti keadaannya, ya. Ibadahnya itu macam-macam. Allah mengatakan fa idza faraghta fansab. Kalau kamu itu sudah selesai dari suatu amal, maka silahkan kemudian menuju amal yang lain, ya. Ganti, ya. Kita ini punya sifat bosan, mengaji Al-Quran suruh terus ngaji Quran, ya nggak bisa. Perlu kemudian zikir kepada Allah, salawat, kemudian salat, dan kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga ini adalah jalan semua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya jauh daripada maksiat, ya. Kalau yang namanya jauh dari maksiat dikatakan di sini menjauhi sejauh-jauhnya, harus jauh, ya. Jangan dekat-dekat, ya, dengan hal-hal yang semacam ini. Kemudian sabar dalam ujian musibah dikatakan oleh para ulama itu adalah sabar yang paling ringan, ya. Sabar yang paling ringan di antara sabar dalam ketaatan, sabar dalam jauhi maksiat, yang paling ringan itu ya sabar dalam kemudian
menghadapi ujian, maka ujian yang diberikan oleh Allah adalah suatu hal yang sebetulnya remeh, ya, enggak besar. Jangan kemudian seseorang itu putus asa, ya, putus asa ketika dapat ujian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian putus asa dan kemudian meninggalkan Allah, ya. Padahal ini kerugian yang besar kalau kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana lagi? Ya, mau kemana lagi? Ya, malah mengikuti syaitan, ya. Ditinggalkan Allah kemudian malah mengikuti syaitannya, nurut sama syaitannya. Padahal syaitan mengatakan saya cuma kasih janji, ya, dan saya langgar janji saya, ya. Saya sendiri yang melanggar janjinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ngasih janji kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak melanggar janjinya. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita hingga selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari maksiatnya. Amin ya rabbal alamin. فاتح بالقبول التمام كل رسول ومعمول وإلى حاجة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا رب ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبي، والحمد لله في البدء والتناهي.